Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam kondisi iman dan Islam. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mampu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua sekeluarga tetap dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang berkaitan dengan perasaan hati, yaitu perasaan iri, dengki, hasud, dendam, cemburu yang tidak jelas dan berlebihan. Jenis penyakit ini tidak hanya menimbulkan masalah bagi orang lain, tetapi juga membuat diri sendiri menjadi celaka. Maka dari itu penyakit ain ini tergolong penyakit non medis. Dan para ulama membagi penyakit ain ini menjadi dua bagian. Yang pertama, timbul dari perasaan hati yang buruk. Ada iri, dengki, hasud, cemburu, fitnah, dendam. Ada keinginan untuk mencelakai objek yang dipandang atau yang dilihat. Tidak senang pada orang yang mendapatkan nikmat. Tidak senang pada orang yang sukses. Tidak senang melihat orang yang rezekinya banyak. Muncul dalam dirinya keinginan untuk melukai, merusak orang lain, bahkan membunuhnya. Yang kedua, ada rasa kekaguman dan ketakjuban dalam dirinya terhadap orang yang dilihat. Tetapi kekaguman tersebut, ketakjuban tersebut tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena pencitraan dan pantas-pantasan saja. Padahal di dalam dirinya muncul iri, dengki, dendam, cemburu yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafaa billahi syahida. Artinya kebaikan apapun yang kamu peroleh datangnya dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami Allah mengutusmu Muhammad untuk menjadi rasul bagi seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Penyakit ain sudah ada sejak zaman dahulu. Rasulullah SAW berkata bahwa penyakit ain itu nyata adanya, sebagaimana Imam Muslim di dalam riwayatnya, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqul qadar sabaqul ainu, rawahu Muslim. Penyakit ain itu benar adanya, andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah penyakit ain. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan
Bahwa penyakit ain bisa saja terjadi tanpa harus melihat atas objek yang dilihat secara langsung, melainkan bisa terjadi kepada orang yang tunanetra, mohon maaf, orang yang buta. Itu dengan cara mendeskripsikan, menceritakan, memaparkan, melukiskan atas objek yang dituju, maka perasaan dan jiwanya bisa menangkap objek tersebut dan muncullah penyakit ain. Seseorang yang perasaannya terjangkit sifat iri, dengki, hasud, cemburu, dendam yang berlebihan, tergolong orang yang mempunyai akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Ada rasa kepuasan terhadap orang yang dilihatnya tidak lagi bahagia. Ada rasa kepuasan terhadap orang yang dilihat tidak senang. Ada kepuasan terhadap orang yang dilihat menderita. Ada kepuasan terhadap orang yang dilihat menjadi sakit, sengsara. Naudzubillah. Oleh karenanya, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'ajjibuhu falyad'u bil barakati fa innal 'aina haqqun." Rawahu An-Nisa'. Artinya, jika salah seorang di antara kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya. Ciri orang yang terkena penyakit ain, perubahan dan gejala pada anggota tubuhnya baik luar maupun dalam tidak bisa terbaca oleh medis, seperti rasa sakit seluruh tubuh, cemas yang berlebihan, gangguan tidur, pusing berat yang berkepanjangan, gangguan jiwa, gangguan mental, merasa takut, stres yang berkepanjangan. Itulah ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana agar supaya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini? Yang pertama adalah jaga pandangan. Karena iblis lebih cepat masuk ke dalam hati seseorang bersamaan dengan pandangan melebihi kecepatan udara dalam memenuhi ruang. Kemudian iblis menghiasi objek yang dipandang tersebut dengan menebar kebencian, iri, dengki, hasud, fitnah, dendam. Jaga pandangan. Yang kedua adalah perbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran dengan mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas sebelum tidur dan setelah bangun tidur, sebagaimana yang diajarkan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, tidak memamerkan dari apapun yang kita miliki, tidak memamerkan kemewahan apapun yang kita miliki, sehingga memunculkan ketakjuban, kekaguman orang lain, orang yang melihatnya, dan dikhawatirkan dari situlah muncullah penyakit ain yang berbahaya bagi yang melihatnya, lebih-lebih kita yang memamerkannya. Yang kelima adalah mengikuti kajian ilmu di majelis-majelis ta'lim. Dari situlah akan muncul peningkatan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang positif, menjadi teman yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dan menjauhi semua larangan-larangan agama. Jemaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi, mendoakan kita dan keluarga dari penyakit ain yang berbahaya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua syaitan dan binatang yang berbahaya serta penyakit ain yang tercela. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.